Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur, alhamdulillah ketemu lagi dengan Berkah Family Official. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan kondisi yang bagus. Semoga urusan kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan segala usaha kita dimudahkan. Tidak ada halangan yang berarti. Semoga kita diberi kekuatan untuk menghadapi segala masalah dalam diri kita, dalam kehidupan kita. Sedulur, kali ini kita jalan-jalan di areal peladangan atau ladang. Kita akan jalan-jalan di seputar perkebunan. Kita dalam menjalani hidup ini berbagai macam profesi. Ada yang petani, pedagang, pegawai, buruh, ya pengangguran juga. Tapi itu semua adalah yang terbaik yang Allah berikan kepada kita. Loh, kok terbaik gimana? Pengangguran kok terbaik? Menurut kita pengangguran itu nggak baik, tapi menurut Allah belum tentu. Mungkin itu yang terbaik buat kita atau buat yang menerimanya. Karena mungkin ya kala itu seandainya nggak nganggur mungkin akan menimbulkan mudorot yang sangat besar daripada manfaatnya. Nah, bisa jadi, walau alam kita nggak tahu. Sehingga kita berbaik sangka bahwa apa yang kita terima hari ini, saat ini, itu adalah yang terbaik buat diri kita. Saat ini kita mungkin nggak punya apa-apa, ya itu yang terbaik sebenarnya. Kita kan nggak tahu apa yang terjadi. Bahkan saat ini pun kita nggak tahu apa yang ada dalam hati kita. Walaupun katanya hanya kita yang tahu hati kita, belum tentu. Belum tentu. Hanya Allah yang tahu. Hati itu bisa molah-malik, bisa bolak-balik. Yang bisa memutar balikan hati Allah Subhanahu wa taala. Dalam jalan hidup kita ini, di pekerjaan kita, di aktivitas kita harian, hari-hari kita, maka kita tentu manusia ini sebagai makhluk sosial, saling berhubungan. Sedangkan hewan saja dia bersosial, apalagi kita manusia. Jadi kita tidak mungkin hidup sendiri, tidak akan mungkin kita hidup tanpa orang lain. Orang di ladang, mungkin sendiri di ladang, sendiri nggak butuh, itu nggak mungkin. Tentu dia butuh komunikasi, butuh makan, butuh nggak mungkin dia nggak butuh orang lain. Walaupun katanya dia mungkin di ladang ke hutan sendirian, makan dari hasilnya, nggak akan bisa. Berapa lama dia tahan? Ya, fitrahnya manusia itu ya berbaur dengan yang lain, sehingga Allah ciptakan berpasang-pasangan, laki perempuan. Karena ya laki-laki butuh perempuan, perempuan butuh laki-laki. Semua seperti itu. Semua Allah ciptakan itu berpasang-pasangan. Jadi kita ini membutuhkan orang lain juga membutuhkan kita. Jadi kita ini hidup bersosialisasi. Pernah Kanjeng Nabi Rasulullah SAW itu menyampaikan yang mampunya lebih kurang begini: wahai manusia, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu berfirman kepada kalian, perintahkanlah kepada kebaikan dan cegahlah dari kemungkaran sebelum datang sebelum datang waktunya kalian berdoa, tetapi aku tidak mengabulkan doa kalian. Kalian meminta kepadaku, tetapi aku tidak memberimu.
dan kalian meminta tolong kepadaku, tetapi aku tidak menolongmu. Intinya, kita diperintahkan untuk mengajak kebaikan dan mencegah keburukan, kemungkaran. Jadi nggak boleh cuek, nggak boleh apatis, nggak boleh istilahnya nggak mau tahu. Nah, kalau sekarang ada seakan-akan orang cuek itu bagus, ya enggak bagus. Dia harus peduli dengan sekeliling. Mau hidup buatan sendiri, ya dia tetap peduli dengan lingkungan. Ya kalau nggak peduli lingkungan, ya mungkin dimakan binatang buas. Maka dia membuat pelindung-pelindung. Coba kalau nggak beda, jalan saja lah. Tahu-tahu diterkam harimau dari belakang. Kalau nggak peduli, nah, ini bagi kita umat Muslim yang ingin maju dalam agama kita, dalam ekonomi, dalam semuanya, tidak boleh meremehkan masalah agama, tidak boleh mengenyampingkan. Jadi kita harus benar-benar perkataan Kanjeng Nabi itu tadi, karena pertolongan Allah kepada hambanya, kepada kita, terkandung atau ada dalam kekuatan amalan agama kita. Semakin bagus amal kita, insya Allah Allah akan memudahkan pertolongannya kepada kita. Semakin mudah pertolongan Allah datang, Allah berikan kepada kita. Jadi kita mesti peduli dengan sekeliling kita, dengan lingkungan kita, terutama dengan keluarga, dalam rumah kita, keluarga kita. Bagaimana agama keluarga kita, bagaimana dengan istri kita atau suami kita, sudah sholat belum hari-harian itu, anak-anak kita, kerabat kita di rumah itu sudah sholat belum. Yang utamanya memang sholat, ya, utamanya saya tekankan sholat, karena ini amalan harian ya, tiap hari 5 waktu itu. Nah, kita ingatkan istri kita atau anak kita sudah sholat belum. Ya syukur-syukur sholat berjamaah di masjid atau di mushola, syukur-syukur. Kalau enggak, ya minimal kita ingatkan, sudah sholat dek, sudah sholat nak, kalau belum jangan sholat. Arahkan, ingatkan untuk berbuat kebaikan dan cegah dari perbuatan kemungkaran atau kemaksiatan. Nah, ini. Itu ada sahabat Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu itu, dia ngomong, ya. Jadi katanya maunya atau hendaknya kalian itu selalu menyuruh manusia untuk berbuat baik dan cegah mereka dari kemungkaran. Kalau tidak, jika tidak, Allah SWT akan membangkitkan seorang pemimpin yang zalim, yang akan memerintahmu, ya, akan pokoknya pemerintahan yang zalim, yang akan menguasai kalian, terus nggak menghormati kaum tua, nggak nyayangi anak-anak. Dan ketika itu jika ada orang soleh berdoa, Allah nggak ngabulkan doa itu, doa orang soleh itu. Jika dia minta bantuan kepada Allah, Allah nggak akan bantu. Jika mereka mohon ampun, Allah nggak mengampuni. Kenapa? Karena nggak peduli dengan masalah agama. Itu jadi intinya, mereka nggak peduli dengan, nggak mau mengajak kepada kebaikan dan nggak mencegah kemungkaran. Sehingga Allah datangkan, Allah hadirkan pemimpin yang zalim. Jadi kalau misalnya di wilayah, di daerah kita, di negara kita, Allah jadikan orang zalim sebagai pemimpin, itu ya refleksi
itu cerminan dari sikap kita, sifat kita. Yang sikap kita nggak peduli dengan lingkungan kita di kampung kita. Ya kalau jadi kan pimpin kampung itu yang zolim. Bahkan Allah itu menolong orang. Jika Allah menolong suatu kaum atau orang atau seorang atau segolongan orang, maka kalau udah Allah menolong orang itu, maka nggak ada orang lain, seorang pun atau siapapun yang bisa mengalahkan. Ya kalau sudah Allah tolong, pasti nggak akan mampu orang siapapun untuk menghalangi pertolongan atau mencelakakan. Tapi sebaliknya, jika Allah nggak menolong orang itu, seseorang, maka siapapun yang akan memberi bantuan nggak akan bisa. Sehingga seandainya Allah berlepas tangan, berlepas lah, nggak peduli, maka beribuan atau jutaan orang pun untuk membantunya ya nggak bisa juga. Inilah pentingnya kita selalu mengajak, menyuruh, menghimbau kepada kebaikan, terutama amal-amal agama. Misalnya kita perintahkan istri kita, anak kita untuk berbuat kebaikan, untuk sholat, mengingatkan untuk mungkin harian baca Quran, zikir, berbuat baik kepada tetangga atau saudara. Diingatkan, ajari anak-anak itu belajar adab akhlak. Pendidikan pertama anak itu ibu, seorang ibu. Jadi anak itu mendapat didikan pertama itu dari ibu. Jadi kalau kita sebagai ayah, ya ingatkan ibunya. Dan ibunya, istri kita, ajarkan anak itu kebaikan. Karena anak itu akan menerima dengan baik apa yang disampaikan oleh ibunya daripada bapaknya. Jadi ingatkan ibunya supaya ibu itu menyampaikan kepada anaknya. Ajari adab, ajari akhlak, perilaku yang baik. Masih kecil diajari kebaikan-kebaikan, nanti akan tertanam. Dan kita mencegah dari perbuatan keburukan, perbuatan kemaksiatan, larang mereka dari hal-hal yang dilarang oleh agama. Kalau kita misalnya nggak peduli, kita enggan, kita nggak mau tahu dengan hal-hal itu, kalau kita nggak peduli dengan mengajak kebaikan atau mencegah kemungkaran, kita nggak peduli dengan hal itu, maka Allah SWT akan menurunkan azab. Azab itu ya tidak mesti azab itu dibayangkan besar, bisa azab kecil. Mungkin dalam skala rumah ya ada azab di rumah, kesusahan itu misalnya. Dalam rumah kita itu nggak peduli dengan hal-hal itu, maka ya akan ada azab dalam skala kampung, provinsi, negara, dunia, ya seperti itu. Kalau kita nggak peduli dengan hal-hal perintah mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran, kita nggak peduli, maka Allah SWT akan menurunkan azab kepada kalian. Dan kalaupun kita doa nggak dikabulkan. Jadi hendaknya kita berpikir, berintrospeksi diri, sudah sejauh mana, sudah sampai mana kita memperhatikan hal-hal itu.
apakah kita atau ahli keluarga kita apakah sudah melanggar hukum-hukum agama. Kita introspeksi, kita tengok diri kita. Mengapa kok kita belum berhasil dalam usaha-usaha kita? Yaitu mungkin salah satunya karena kita nggak peduli dengan agama keluarga kita, anak kita, istri kita, sehingga kalau datang kesusahan hati dalam diri kita, maka mulailah kita renungkan dan kita pikirkan, mulai kita peduli, mulai kita perbaiki diri kita, ahli keluarga kita, lingkungan kita, dan seterusnya. Yang utama di keluarga kita perbaiki anak istri kita. Bagaimana pertamanya? Ya kita sendiri, kita mulai peduli dengan diri kita, dengan kebaikan, kemudian kita arahkan anak istri kita, keluarga kita, tetangga kita, dan seterusnya untuk berbuat kebaikan dan mencegah kemungkaran. Otomatis mestinya kita dahulu mencontohkan, karena kalau kita nggak mencontohkan, nggak mungkin kita berani ngomong. Misalnya saya nggak sholat, terus kita ngomong kepada istri kita, "Dek, ndang sholat, nak sholatlah." Pasti kita malu. Allah tanamkan rasa malu dalam diri kita karena kita nggak mengamalkan. Tapi kalau kita mengamalkan, istiqomah terus sholat itu, kita pede, hati kita ada kekuatan, timbul kekuatan dulu kita untuk menyuruh anak kita sholat, istri kita sholat. Tapi kalau kita nggak sholat, nyuruh sholat, mungkin anak kita sholat, kenapa? Karena rasa takut. Tapi di belakang kita, bapak aja nggak sholat kok. Nah ini. Tapi kalau kita, ini contohnya sholat. Tapi kalau kita sholat, nah apalagi wirawiri ke masjid, anak kita bisa jadi sebelum kita nyuruh dia udah ikut gitu loh. Kenapa? Kebaikan itu akan cepat menular gitu. Jadi kalau kita mengamalkan suatu kebaikan, maka kita akan mudah untuk menyebarluaskannya. Tapi kalau kita nggak amalkan, nggak buat itu kebaikan, kita sampaikan kebaikan itu, orang yang tahu akan ngomong aja pinter, tapi nggak sesuai dengan apa yang dibuatnya. Nah ini, maka ya pertama ya perbaiki diri kita dulu, ya kita baguskan diri kita, sambil jalan kita juga menyebarkan kebaikan itu kepada orang lain. Kita sholat, ajak istri kita sholat, ajak anak kita sholat, karena dengan kebaikan itu insya Allah juga akan memberikan taufik kepada orang lain untuk mencontoh. Ajak tetangga kita sholat, misalnya kita berangkat ke masjid, jalan lewat rumah tangga, monggo pak, mari pak, itu nggak ngajak, tapi dengan kalau itu setiap hari seperti itu, maka dengan kegigihan itu insya Allah bisa mampu mendatangkan hidayah dengan asbab seperti itu saja. Mari pak, tapi kalau kita pak ayo sholatnya, mungkin kita belum mampu karena mungkin kita baru kali itu sholat. Nah mungkin kamu baru kemarin sore sholat udah ngajak orang, nah misalnya seperti itu. Tapi kita istiqomah jalan terus, hanya negur saja, mari pak. Nah udah gitu aja, apa kabar pak, menyapa saja, itu sudah merupakan suatu kebaikan karena mengingatkan, oh ini bapak ini ke masjid. Nah, jadi tahu gitu. Nah, jadi insya Allah dengan kegigihan, dengan dibantu doa,
bisa mendatangkan hidayah, bisa mendatangkan kebaikan buat orang lain. Demikian sedulur, ini jalan-jalan explore kita ke ladang, ke wilayah peladangan atau kebun ya. Semoga sedulur semua terhibur, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih kalau telah menonton. Mohon maaf atas segala kesalahan. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.